Shalom, jumpa kembali dalam renungan salam dan refleksi. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus melingkupi atas kita semua. Amin. Sahabat saksi yang dikasihi Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah ini, mari kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Filipi 4 ayat 6. Demikian, ada tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari kita hening dalam doa. Bapa Surgawi, karena kehendak-Mu kami boleh ada di hari ini. Kami siap mendengar sabda-Mu. Roh Kudus terangi hati kami dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Tema kecil dalam renungan ini adalah kuasa doa. Sahabat saksi yang terkasih, ada kisah seorang janda Kristen miskin karena terjadi krisis ekonomi hebat di daerahnya. Sementara suaminya telah meninggal di medan peperangan. Sementara ia harus merawat 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Di suatu hari sedang tidak punya apa-apa sama sekali. Melihat anak-anaknya menangis kelaparan, ibunya juga menangis dengan kesusahannya yang amat dalam. Dicurahkan kepada Tuhan melalui doa. Di akhir doanya, ibu janda ini menulis di sesarik kertas dan bergegas ke toko sembako yang cukup jauh jaraknya. Pemilik toko bertanya, "Beli apa? Berapa banyak? Dan mana uangmu?" Ibu janda menunduk dan menjawab, "Aku tidak punya apa-apa. Yang ada hanya tinggal doa." Kata pemilik toko, "Doa? Seberapa banyak doamu?" Disodorkanlah secarik kertas itu. Pemilik toko dengan nada agak kesal berkata, "Baik, aku akan memberikan juga seberat kertas yang kau berikan ini," sambil meletakkan secarik kertas itu di atas timbangan. Kemudian di tempat barangnya ditaruh sepotong roti yang sangat kecil. Timbangan belum bergerak. Ditambah potongan keju, namun belum bergerak juga. Ditambahkan mentega, masih belum bergerak. Ditambah lagi tepung, tambah gula, daging, dan minyak, sampai tidak muat lagi tempatnya. Timbangan juga belum bergerak. Alhasil, ibu janda itu mendapatkan semua yang dibutuhkan di hari itu. Pulang dengan sukacita besar dan tangisan syukur kepada Tuhan. Sementara pemilik toko sangat keheranan dan penasaran. Kertas kecil diambil dan dibaca tulisannya yang berbunyi, "Tuhan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Semenjak peristiwa itu, timbangan pemilik toko ternyata menjadi rusak. Dari kisah seorang janda dan pemilik toko tersebut ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Antara lain yang pertama, berdoa adalah satu-satunya cara untuk berbicara mencurahkan segala permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, "Tetaplah berdoa." Sekalipun berdoa itu mudah, tetapi realitanya menjadi tantangan tersendiri, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan-persekutuan doa di gereja. Ada banyak gereja yang persekutuan doanya menjadi redup, tidak bergairah karena enggan, malas, dan merasa bosan. Sahabat saksi yang terkasih, bosan berdoa adalah sikap egois, karena Tuhan sama sekali tidak pernah bosan memberkati kita. Malas berdoa adalah kesombongan rohani, karena merasa tidak sepenuhnya membutuhkan Tuhan. Yang kedua, doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 11 yang menjadi doa kisah ibu janda. Di atas tertulis, "Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Sikap atau tindakan doa adalah sikap bergantung, berharap dengan segala kerendahan, keterbatasan, ketidakmampuan, dan ketundukan hati setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Janganlah menunggu ketika badai topan dan prahara menghempas, menerjang kita sampai kita tak berdaya, baru mencari Tuhan. Yang ketiga, berdoalah dengan permohonan yang benar-benar menjadi kebutuhan, bukan keinginan kita.
bukan selera kita, bahkan untuk hawa nafsu kedagingan kita. Karena ini adalah doa yang salah. Dalam Yakobus 4 ayat 3. Kuasa doa sanggup menjadikan suatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Bersyukur Tuhan, firman-Mu terus memberkati, menguatkan, memotivasi kami untuk selalu hidup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.